pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan kembali diberkati dan dikuatkan oleh testimoni doa yang kedua yang akan disampaikan oleh LOF, yaitu Ibu Evi Nurwin Dayani, LOF Solo. Durasi adalah 5 menit. Silakan Ibu Evi, silakan. Ya. Shalom, selamat pagi. Peace terang in the Lord. Saya Shalom. Bu Evi dari LOF Jawa 3. Saya istrinya Pak Wargono. Kami tinggal di Solo. Pagi ini saya memberikan kesaksian secara singkat bagaimana kuasa doa dalam Yesus dan jawaban doa dalam Yesus itu sungguh nyata. Amin. Jadi beberapa bulan yang lalu, salah satu kerabatnya Pak Wargono yang tinggal di Sragen itu pergi berwisata ke sebuah pantai di daerah Gunung Kidul. Nah, ketika sore hari pulang, rombongan tersebut sampai di Klaten, tiba-tiba kerabatnya Pak Wargono ini berpamitan, tidak mau pulang ke Sragen. Dia mau kembali ke pantai. Nah, kemudian kerabatnya Pak Wargono ini memang tidak mau kembali ke Sragen. Dia kembali ke pantai itu. Dan memang dia tidak pulang ke Sragen. Beberapa hari kemudian keluarganya mencari dan terus mencari, berupaya mencari dan berupaya untuk menemukan, tetapi sampai seminggu dia tidak pulang ke Sragen. Dan dia juga tidak memberikan kabar informasi kepada keluarga. Ketika saya mendengar berita itu, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Kemudian saya diingatkan oleh Tuhan, kamu hubungi keluarga yang ada di rumah, kamu ajak berdoa, walaupun mereka belum satu kepercayaan atau satu keyakinan dengan kamu, tetapi ini kesempatan buat kamu untuk menyaksikan nama Yesus. Kemudian saya meminta izin kepada Pak Wargono, saya mau telepon keluarga yang di Sragen, saya mau ajak untuk berdoa, dan Pak Wargono memberikan izin. Kemudian saya menghubungi salah satu keluarga di Sragen, saya bilang, saya mau berdoa, tetapi saya berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memang keluarga besar di Sragen, dan kami memang satu-satunya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian puji nama Tuhan, keluarga yang saya hubungi itu memberikan kesempatan kepada saya untuk berdoa bersama dengan dia. Saya bilang kepada saudara saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia mau, dia bisa menolong saudaramu itu dan bisa mengembalikan dia pulang dalam keadaan yang hidup dan selamat. Maukah kamu saya ajak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Dan kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala perkara untuk kebaikan kita semua. Meskipun hari-hari ini kita tidak tahu di mana saudaramu itu berada, bagaimana keadaannya, tetapi percayalah, di dalam Yesus akan ada pertolongan. Kemudian dia terbuka untuk saya ajak berdoa. Saya berdoa bersama dengan dia. Saya katakan di dalam doa saya bahwa ada Yesus Tuhan yang bisa menjaga siapapun juga, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun juga. Saya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kehendaknya dan menyelamatkan dia dan membawa dia pulang kembali ke rumah, ke Sragen dalam keadaan yang hidup dan selamat. Saya bersyukur kepada Tuhan pada waktu itu karena kuasa Roh Kudus memberikan keberanian kepada saya untuk saya bersaksi, memberitakan nama Yesus. Dan saya ingat satu firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita, inilah keberanian kita percaya kepada Yesus. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan menolong dan mengabulkan doa kita. Hari-hari ke depan saya mendengar informasi, tidak ada kabar berita. Sudah dibantu untuk mencari informasi, tidak ada kabar berita. Tapi setiap hari di dalam doa pribadi saya membuat di dalam doa, supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan yang diperlukan, yaitu saudaranya itu kembali pulang. Setiap hari saya bawa dalam doa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu nyata, biarlah dia tetap dalam keadaan yang aman, selamat. Meskipun kami tidak tahu apakah dia ada di darat, apakah dia ada di laut, tetapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan beberapa waktu kemudian, sekitar 3 minggu sampai 4 minggu, tiba-tiba saudaranya ini pulang. Tiba-tiba kerabatnya Pak Wargono ini pulang ke rumah. Dan waktu saya mendengar kabar itu, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkenan menolong, mendengarkan seruan-seruan hambanya. Dan ketika saya mendengar kesaksian itu, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa nama Yesus diberitakan. Dan ternyata pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan.
iman orang-orang percaya menjadi kebenaran di mata Tuhan. Dan itulah yang membuat saya bersuka cita kepada Tuhan. Dan ini saya saksikan pada pagi hari ini, saya mendapatkan pelajaran dan satu hal yang indah, bahwa ketika kuasa Tuhan dinyatakan, nama Yesus diberitakan, maka Dia akan menyatakan pertolongannya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Demikian kesaksian saya Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam doa bersama dengan Yesus, ada kuasa dan ada jawaban doa yang nyata, dan Tuhan Yesus berikan dengan ajaib. Meskipun harus menunggu beberapa hari, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang ajaib dan yang hidup, dan yang mendengarkan setiap doa dan seruan kita. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Doa itu nyata kuasanya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Baik. Kita akan melanjutkan doa kita kembali, yaitu untuk berdoa bagi LOF. Kekuatan LOF nasional regional menjadi penolong dan pemberi kekuatan dalam keluarga dan memenangkan jiwa-jiwa baru. Kami mengundang Ibu Otin dari LOF Banten untuk berdoa. Durasi doa adalah 2 menit. Silakan Ibu Otin. Ya, terima kasih. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh pakai Tuhan untuk khususnya untuk LOF ya Tuhan, baik LOF nasional ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan lewat wadah LOF ini ya Tuhan. Boleh banyak Tuhan, khususnya wanita-wanita yang boleh menjadi penolong di dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau berkati para wanita ya Tuhan di LOF Tuhan, dimanapun Tuhan, khususnya baik yang di seluruh Indonesia